Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mendebarkan ada kejutan besar yang akan kamu terima sebentar lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi kok. Di sini ada Knight of Cups, ada Ten of Pentacles, ada Six of Swords, ada Temperance, dan di sini juga ada Five of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cups. Saya merasakan ini seperti apa ya? Kayak pertemuan ya, atau kayak kehadiran ya, seseorang yang akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini untuk sebagian kamu yang dalam penantian seorang jodoh, pasangan yang sepertinya akan segera mendekat. Ini juga sesuatu hal yang mengejutkan, atau mungkin ini boleh dikatakan adalah kejutan besar yang akan buat jantungmu berdebar kencang di saat kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan merubah kehidupan kamu, merubah nasibmu, atau boleh dikatakan mengangkat derajat kehidupan kamu. Kayaknya sebentar lagi ya, jadi penantian panjang kamu ini saya merasa akan segera berakhir ya. Itu yang saya lihat di sini. Sesuatu hal yang baik untuk kamu. Ada seseorang yang kayaknya memang kayak sedang menuju ke kamu ya. Kayak sedang mempersiapkan sesuatu hal. Atau kayak ingin mendekat, tapi langsung berkomitmen. Nggak mau buang-buang waktu, nggak mau banyak drama, nggak mau banyak basa-basi. Inilah hal yang cukup mengejutkan ya buat kamu. Ya mungkin ada sebagian kamu yang berpikir nggak bakalan ketemu dengan seseorang yang tepat. Nggak akan ada lagi orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Ya mungkin ada sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang punya masa lalu ya. Yang punya masa lalu yang mungkin kamu mengira nggak semua orang bisa menerima kamu dengan keadaan kamu yang seperti ini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, sesuatu hal yang mustahil itu bisa datang sama siapa aja, termasuk kamu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baik, bersiap untuk sesuatu hal yang buat kamu bahagia,
bersiap untuk kejutan besar yang akan kamu terima sebentar lagi. Ini kayak bikin jantung kamu berdebar ya, karena kamu mengira ini nggak mungkin, atau kamu mengira nggak akan ada orang yang benar-benar tulus, karena bisa saja ada sebagian kamu yang memang selama ini merasa dimanfaatkan, ada sebagian kamu yang merasa hanya kepentingannya saja, hanya ada tujuan dan maksud tertentu saja mendekati kamu. Tapi saya merasakan di sini ini tentang sebuah ketulusan ya. Ini tentang sebuah ketulusan, ini tentang niat yang baik, yang biasanya kayak kalau niat yang baik itu, kalau sesuatu hal yang datangnya itu dari hati atau niatnya itu tulus, itu akan nyentuh perasaan kamu, itu yang akan kamu rasakan nantinya. Itu yang akan kamu rasakan nantinya. Dan saya melihat seseorang ini bukan hanya dengan tangan kosong aja dia mungkin melamar kamu atau ingin berkomitmen dengan kamu, tapi ada yang sudah dia persiapkan kehidupan yang lebih baik. Itu tadi ya, seseorang yang boleh dikatakan bisa saja menyelamatkan hidup kamu, mengangkat derajat kehidupan kamu. Ada yang saya rasakan seperti itu ya. Mungkin selama ini sudah cukup lama juga dia menyimpan rasa, cuman belum berani aja, belum masih ragu-ragu, masih merasa belum pantas. Tetapi saya melihat dengan persiapan yang dia lakukan, dengan sesuatu hal yang dia capai, atau dengan sesuatu hal yang dia miliki, itu akan mampu membuat kamu luluh, membuat kamu percaya, membuat kamu merasa dicintai. Itu yang terpenting. Jadi nggak ada yang mustahil ya, semua bisa saja terjadi. Ada Six of Swords. Yang terpenting di sini saya melihat kehadiran seseorang ini membawa gairah yang baru. Saya merasakan itu membawa gairah yang baru, warna yang baru, kehidupan yang baru untuk kamu. Artinya ini membuat kayak mimpi yang jadi kenyataan. Terlepas dari masa lalu, terlepas dari hal-hal yang menyakitkan, ternyata kamu punya masa depan, ternyata kamu punya kebahagiaan. Ya mungkin di sini ada sebagian kamu yang mungkin gagalnya ini nggak hanya sekali, atau mungkin berpisah atau bercerai nggak hanya sekali. Jadi kamu berpikir nggak bakalan ada lagi seseorang yang benar-benar tulus dan serius. Tapi ternyata semua itu terbantahkan ya. Semua itu terbantahkan dengan kehadiran seseorang yang mampu membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Ya buktinya kamu akan benar-benar terbuka ya. Kamu akan benar-benar terbuka dengan seseorang yang nggak banyak kata-kata sih, nggak banyak kata-kata, nggak banyak janji-janji juga. Tetapi ini lebih kepada sebuah pembuktian. Lebih kepada apa yang dia lakukan itu bikin kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Meskipun ada ya sebagian kamu yang masih trauma dengan masa lalu, masih takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, bahkan ada sebagian kamu yang masih stuck dalam keadaan terpuruk. Tapi saya melihat di sini kamu akan benar-benar healing, kamu benar-benar akan berdamai dengan masa lalu kamu dan bersiap untuk membuka lembaran baru, tentunya dengan seseorang yang bisa meyakinkan kamu bahwa ini adalah yang terbaik. Ya mungkin di sini kayak udah lama kamu nggak ngerasain dicintai, disayangi. Tapi dengan seseorang ini kamu akan merasa sangat dicintai, diprioritaskan dan dibutuhkan. Membuat kamu merasakan kedamaian dan kenyamanan. Artinya perasaan-perasaan yang dulunya itu tidak pernah kamu rasakan, tapi sekarang kamu rasakan. Itu artinya. Di sini ada Temperance. Saya melihat di sini ini tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan dalam hidup. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesendirian. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk melangkah lagi. Karena saya melihat
ada tujuan yang baik di sini. Ada langkah yang akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi hidup itu selalu punya alasan ya. Kenapa mungkin kamu pernah berpisah? Kenapa dulunya kamu pernah bercerai atau gagal? Artinya itu adalah sesuatu hal yang akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Jadi nggak usah salah-salahin ya, nggak usah nyalahin diri sendiri, nggak usah nyalahin keadaan, nggak usah nyalahin orang yang udah nyakitin kamu. Karena memang ada sesuatu hal yang sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Jadi nggak perlu juga merasa bersalah ya. Nggak perlu juga merasa bersalah karena mungkin dulunya pernah berambisi memiliki pasangan yang seperti ini, memiliki pasangan yang seperti itu. Tapi ternyata kedamaian, kebahagiaan tidak kamu dapatkan. Artinya pilihan yang berdasarkan ambisi, nafsu, atau mungkin keinginan sesaat, justru itu akan menghancurkan diri kamu. Jadi penting untuk kamu memilih sesuatu hal itu adalah berdasarkan tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang membuat kamu damai, tidak berdasarkan gengsi, tidak ikut-ikutan. Artinya kamu mampu untuk mendengarkan kata hati kamu, mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Di sini ada Five of Wands, oke? Ini tentang kerumitan ya, tentang kerumitan dalam kehidupan kamu. Kayak ada yang rumit di sini. Ada yang kayaknya belum selesai dengan masa lalunya, oke? Kayak sebagian kamu ya, sebagian kamu kayak belum selesai dengan masa lalu. Atau ada seseorang yang mantan yang nggak biarin kamu itu punya kehidupan baru dengan seseorang. Oke, artinya ada mantan yang kayaknya nggak bisa lihat kamu bahagia, nggak ngizinin kamu bahagia. Sebenarnya juga nggak ada hak dia ya, sebenarnya juga nggak ada hak dia untuk melarang kamu lagi karena udah jadi mantan ya, karena udah ada perpisahan, karena udah ada perceraian. Tetapi mungkin ada masalah yang belum terselesaikan di sini, ada yang rumit di sini. Itulah penting ya untuk kamu lebih tegas, untuk lebih berani melakukan sebuah penolakan jika itu tidak baik untuk kamu. Itu penting ya. Penolakan, katakan tidak. Jika itu gak baik untuk kamu, ya udah katakan aja enggak. Oke? Yang terpenting itu mental kamu, yang terpenting itu diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada Activate Earth, ada Perspective, di sini ada Fall into My Arm, ada For Don't Follow, di sini ada The Golden Children. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini, sepertinya kamu punya sesuatu hal ya. Kenapa seseorang ini ada yang mungkin sampai saat ini masih mengejar kamu ya. Ada seseorang yang kayaknya belum bisa move on dari kamu. Ini bisa tentang penyesalan ya, tentang penyesalan tentang seseorang yang udah ninggalin kamu. Itu yang saya rasakan. Ada yang udah menyesal telah nyakitin kamu, udah ninggalin kamu. Tapi di sini kayaknya kamu udah kayak udah lebih tegas, udah nggak mau lagi ungkit-ungkit tentang masa lalu, atau udah nggak mau lagi kembali ke masa lalu. Ya berpikir yang lalu biarlah berlalu. Saat ini berfokus kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi. Berfokus kepada hal-hal yang akan membuat kamu lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai. Artinya masih ada yang yang ngikutin kamu, yang ngincar kamu, yang pengen balikan sama kamu, itu kayak masih ada. Atau masih ada yang memperhatikan kamu meski belum berani untuk mendekat. Ada juga, entah itu orang baru atau orang lama di sini. Dan saya melihat di sini
kayaknya dengan kejadian-kejadian yang kamu alami, dengan hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan yang kamu alami, itu merubah cara pandang kamu ya, merubah diri kamu jadi lebih bijak, jadi lebih dewasa, jadi lebih paham mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik aja. Oke, lebih baik lagi, lebih mengerti situasi, lebih memahami kondisi, udah nggak mau gegabah, udah nggak mau maksain diri ya, lebih berani untuk melangkah, lebih berani untuk berproses, udah lebih selektif aja dalam memilih, entah itu pertemanan atau hubungan atau apapun di sini. Artinya apa ya, sudut pandang kamu itu tentang sesuatu hal itu sudah berbeda, tidak lagi berdasarkan gengsi, tidak berdasarkan hawa nafsu, keinginan sesaat, tapi lebih kepada kedepannya, kehidupan kamu kedepannya, mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena mungkin sudah banyak hal yang terjadi dan sudah banyak hal yang mengingatkan kamu di sini. Banyak hal yang terjadi yang ada hikmahnya ya. Ada yang bikin kamu belajar dari apa yang udah terjadi, dan gak hanya yang terjadi dalam diri kamu aja, tetapi juga yang terjadi di lingkungan kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu sudah belajar dari semua hal itu. Kamu nggak mau lagi hidup dengan masa lalu. Kamu sudah lebih terbuka. Kamu sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang benar-benar akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Jadi kamu sudah lebih pede aja sekarang. Kamu sudah tidak lagi insecure ya. Kamu sudah tidak lagi insecure dengan masa lalu kamu. Oke, kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih yakin terhadap langkah yang kamu ambil. Artinya ini bukan udah langkah yang pasti. Kamu tahu tujuan kamu tahu arah kamu itu mau kemana, bukan asal-asalan lagi ya, tapi udah lebih tahu tujuan mau kemana. Dan saya melihat di sini ini tentang sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru. Itu tadi sama ya, kayak kartu ini, seseorang yang hadir yang akan menyelamatkan kehidupan kamu, episode yang baru dalam kehidupan kamu yang akan merubah segalanya. Oke, mengangkat derajat kehidupan kamu, menyelamatkan kehidupan kamu, hal yang mengejutkan, hal yang membuat jantung kamu berdebar kencang yang mungkin selama ini nggak ada yang bisa bikin kamu jatuh cinta lagi ya. Nggak ada yang bikin jantung kamu berdebar kencang lagi, artinya merasakan cinta lagi. Tapi di saat sosok ini hadir, kamu merasakan kembali hidup lagi, berwarna lagi, punya gairah yang baru. Kamu nggak nyangka dan nggak menduga ternyata Tuhan kembali memberikan kamu kebahagiaan. Jadi tetap berpikir positif, berprasangka baik tentang apapun yang pernah kamu alami, karena ada sesuatu hal yang indah untuk kamu di sini. Sesuatu hal yang bikin kamu bahagia pastinya. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Oke, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan untuk yakin bahwa semua akan mampu kamu hadapi. Oke, nggak ada yang tidak mungkin. Bisa saja sesuatu hal yang baik itu benar-benar akan hadir untuk kamu. Dan yakin hal-hal yang menyedihkan itu akan segera terlewati dan semua akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.